Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan kondisi ataupun keadaan seorang peruqyah ketika menghadapi pasien yang dalam keadaan kesurupan. Para hadirin sekalian, hal yang kita lakukan ketika kondisi pasien yang kita dapati dalam keadaan kesurupan, hal yang utama hendaklah kita bersikap tenang dalam menghadapi kondisi pasien ketika mengalami gangguan kesurupan. Karena ketika sebagai seorang terapis dalam kondisi panik melihat kondisi pasien dalam keadaan yang demikian, tentunya hal ini akan menjadikan kondisi kita semakin tidak stabil, dan tentu dalam proses penanganan kepada pasien yang mengalami gangguan tersebut tidak akan efektif sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, para hadirin, hendaklah kita sandarkan hati dan pikiran kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika pasien mengalami gangguan-gangguan tertentu seperti kesurupan, ini tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada kita yang melakukan proses terapi ruqyah syar'iyah. Karena di dalam kondisi pasien yang mengalami gangguan kesurupan, ada kalanya indikasi pasien ini melakukan tindakan yang agak sedikit berlebihan, yang mana sebagai seorang terapis kadang-kadang membutuhkan tenaga ekstra di dalam penanganan terhadap pasien yang demikian. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin, setelah kita menyandarkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika menghadapi pasien yang mengalami gangguan kesurupan, kita tidak dibolehkan untuk merasakan ketakutan di dalam diri kita, kecuali ketakutan ini kita letakkan dan sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada di antara kita ketika, terutama bagi para peruqyah pemula, menghadapi gangguan pasien yang mengalami kesurupan, kadang-kadang muncul perasaan ketakutan di dalam hati, diri dan pikirannya. Apa hal-hal yang bisa menguatkan kekuatan dalam pikiran kita dalam menghadapi yang demikian adalah ketika kita meyakini bahwa makhluk kalangan jin adalah makhluk yang lemah, dan kita menganggap bahwasanya yang demikian bukan sebatas anggapan, melainkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya kalangan jin itu tipu dayanya sangat lemah. Dan ketika seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kalangan jin ini tidak memiliki kekuatan yang dominan untuk memberikan mudarat bagi mereka yang benar-benar meletakkan perlindungan serta ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin sekalian, tetap dilakukan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyadarkan kondisi pasien ketika dalam keadaan gangguan kesurupan tersebut. Karena dengan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an, kita yakini bahwasanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kesembuhan kepada pasien, dan itu harus dilakukan secara kontinu, terus menerus. Kalau dalam kondisi sadar, perlu digali persoalan dan problematika yang dialami oleh pasien, kemudian baru diberikan penguatan-penguatan sehingga proses terapi ruqyah syar'iyah yang dilakukan oleh terapis juga tidak terlalu membutuhkan bacaan-bacaan yang panjang, namun lebih didominasi oleh penguatan-penguatan. Namun jika seandainya pasien dari awal tidak diketahui sakit yang belum ada menunjukkan gangguan kesurupan, maka yang awal harus kita lakukan adalah memberikan penguatan-penguatan tersebut berupa sugesti ataupun rangsangan stimulus kepada pasien, sehingga hal-hal itu akan menguatkan secara kekuatan jiwanya, dan tentunya akan lebih mampu untuk mengontrol dari segala bentuk gangguan-gangguan, terutama penguasaan dari kalangan jin, sehingga hilang kepada kesadaran pada diri pasien.
Kemudian para hadirin sekalian, sebagaimana di dalam pembelajaran yang sebelumnya, kita boleh menggunakan teknik-teknik sentuhan, usapan, tiupan ataupun mengkombinasi di beberapa teknik-teknik tersebut terhadap pasien yang mengalami gangguan kesurupan. Ya, upayakan dan usahakan sampai benar-benar keadaan pasien sadar dengan menggunakan teknik-teknik tersebut. Kemudian dipertanyakan kepada pasien di mana kondisi tubuh yang dirasakan adanya sakit-sakit tertentu. Dan hal ini juga sudah saya sampaikan pada waktu pertemuan yang lalu, di mana ada beberapa titik-titik gangguan yang memang sering dialami oleh pasien ketika dilakukan proses terapi ruqyah. Kemudian dilakukan teknik sentuhan di area persekitaran yang mengalami keluhan setelah dipertanyakan kepada pasien sakit dominan yang dirasakan oleh pada diri pasien. Kemudian para hadirin sekalian, teknik-teknik yang disebutkan tadi dengan harapan pasien dalam kondisi sadar. Kemudian ada hal-hal yang bisa dilakukan, misalnya melakukan teknik pernapasan. Adapun teknik pernapasan yang bisa dilakukan adalah dengan menghirup udara dari hidung seperti ini, kemudian ditahan, kemudian dikeluarkan dari mulut pelan-pelan secara perlahan. Jadi saya contohkan seperti ini. Ditahan, ya, kemudian dikeluarkan dari mulut secara perlahan-lahan. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang sampai terkesan pada diri pasien itu lebih rileks. Nah, kemudian para hadirin sekalian, diperintahkan juga kepada pasien untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan dalam perkara-perkara hal yang dapat mengontrol pikirannya dari perkara-perkara yang mungkin membuka pintu-pintu gangguan dikarenakan pikiran yang kosong pada diri pasien. Maka untuk itu dilakukanlah dengan teknik-teknik, diantaranya adalah dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dan hal-hal lain yang bermanfaat, yang intinya bisa memberikan penguatan pada diri pasien dan kemampuan untuk mengontrol diri sehingga kesadarannya tetap terjaga yang dialami oleh pada diri pasien tersebut. Mungkin inilah yang bisa disampaikan para hadirin berkaitan dengan hal-hal yang kita dapati jika seandainya pasien mengalami gangguan kesurupan pada saat dilakukan proses terapi ruqyah syariah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kita amalkan dan terapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari segala bentuk gangguan-gangguan, baik itu penyakit secara medis maupun secara non medis. Demikian yang bisa disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.